Mana? طيب نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan alhamdulillah dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita, pembahasan kitab Salatsatul Usul. Sekarang kita sampai pada ucapan beliau: wa dalilus shalah waz zakah wa tafsirut tauhid qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dalil tentang salat. Ya, jadi kita sudah bahas tentang kalimat tauhid la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas makna syahadat Muhammad Rasulullah. Makna syahadat Muhammad Rasulullah ada 4 ya, kalimah atau jumlah: ta'atuhu fima amara, taat terhadap apa yang Rasulullah perintahkan, wa tasdiquhu fima akhbara, wajtinabu ma anhu naha wa zajara, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Taat kepada apa yang diperintahkan Rasulullah, mempercaya apa yang dikhabarkan oleh beliau, ya. Kemudian menjauhi apa yang dilarang dan dicercah, ya, dengan keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan. Ya. Maka syahadat Muhammad Rasulullah kita sudah sebutkan itu menafikan, meniadakan namanya bid'ah, ya, perkara-perkara baru dalam agama. Taib selanjutnya adalah tentang salat, zakat dan tafsirut tauhid. Jadi ucapan muallif: wa dalilus shalah, dalil tentang salat, zakat dan penafsiran tauhid. Nah, dan penafsiran tauhid. Tentang tauhid ini, sedang jamaah sekalian, kita sudah menjelaskan beberapa dalil, ya, pada pertemuan sebelumnya, ya, pada pertemuan sebelumnya di awal pembahasan ini, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala: innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Ya, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi, kecuali kepada siapa yang menciptakan saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa
bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Naam. Dan ini adalah dalil yang ketiga yang disampaikan oleh beliau. Jadi digandengkan, diikutkan ya dengan ya salat, zakat. Ya. Dalil yang disampaikan oleh beliau di sini adalah wa ma umiru. Ya. Dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama ini lillahi taala. Ya. Lillahi Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan siapa saja. Ya. Manusia secara umum. Makanya mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam agama Islam, ya, supaya mereka mengikhlaskan ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya lillahi taala, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ya kalimat ini illa liya'budullah ya mukhlishina lahuddin, inilah apa yang ditunjukkan oleh kalimat tauhid, ya. La ilaha illallah. La menafikan ya seluruh ilah-ilah, seluruh sesembahan yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Jadi ini maknanya apa yang ada dalam ayat, yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. La na'budu illallah, yaitu kami tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini tafsir tauhid. Ya, tafsir tauhid. Makanya kaum muslimin sedang jamaah sekalian yang tidak paham ya permasalahan ini, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat di sini lahuddin, agama yang apa? Al-hunafa, agama hunafa, agama yang lurus, yaitu al-iqbal ilallah, ya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan condong yakni jauh dari apa? Dari kesyirikan. Itulah dimaksud dengan agama hunafa. Jadi kalau seseorang beragama Islam kemudian dia tidak meninggalkan kesyirikan, berarti agamanya bukan agama hunafa, bukan agama hanif. Ya, itulah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, itu hakikat daripada Islam. Tauhid kepada Allah, kemudian meninggalkan kesyirikan dan segala bentuk kesesatan, segala bentuk kebatilan. Itulah agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Maka seorang muslim harus paham ini. Makanya mereka saudara-saudara kita, kalau kita ajarkan, kita pahamkan kitab Salasatul Usul ini adalah keberuntungan yang luar biasa. Nah, mereka yang tidak salat pasti akan salat. Ya, mereka yang selama ini malas beribadah pasti akan beribadah kepada Allah dan akan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sedang jamaah sekalian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Di dalam ayat ini ya dikatakan wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Iya. Disebutkan secara khusus salat. Disebutkan secara khusus zakat. Padahal dia sudah masuk dalam ayat apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah. Bukankah salat dan zakat adalah ibadah? Mestinya sudah masuk. Tapi ini ikhwan fiddin disebutkan secara khusus karena keutamaan dan keagungan dua salat, dua ibadah ini.
Ya, ibadah salat adalah ibadah yang paling agung, yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya setelah tauhid. Ya, setelah tauhid. Ba'da syahadatain. Ya, ba'da syahadatain. Ya. Jadi padahal dia sudah masuk mestinya pada ayat illa liya'budullah. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, salah satu jenis ibadah adalah salat. Salah satu jenis ibadah adalah zakat. Tapi kenapa disebutkan secara khusus? Karena kedudukan dan keagungan salat ini. Ya, kedudukan ya salat ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita menyebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda bunyal Islam ala syahadati alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian setelah itu apa? Salat wa iqamus shalah. Ya. Dan menegakkan salat, ya. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah, ya. Dan seterusnya. Ini menunjukkan ikhwani fiddin pentingnya salat ini. Setelah ya kita bertauhid, maka hendaklah diperhatikan baik-baik kedudukan salat ini dalam Islam. Maka seorang Islam, saudara-saudara kita yang beragama Islam, hendaklah dipahami dan diyakini dengan baik bahwasanya ibadah yang paling mulia adalah salat. Ibadah yang paling mulia kedudukannya setelah syahadatain adalah salat. Dan yang dimaksud di sini adalah salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Itulah yang dimaksud. Ya. Karena banyak orang rajin salat sunnah tapi salat wajibnya dikesampingkan wali'adzubillah. Bahkan ada yang rajin salat malam, salat subuhnya tidak pernah tepat waktu karena ketiduran. Ya. Maka barang siapa yang salat malam kemudian ketiduran salat subuhnya, maka itu bukan mendapatkan pahala, malah dosa sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Maka hendaklah kita perhatikan. Kemudian di sini ikhwani fiddin dikatakan ya wa yuqimus shalah. Dan laksanakan salat. Mereka melaksanakan salat, menegakkan salat. Tidak dikatakan salat, ya. Tidak dikatakan wa yusallu, ya. Tapi dikatakan ditegakkan salat. Dan menegakkan salat itu mencakup seluruhnya. Ya. Dia perhatikan syarat-syaratnya sebelum salat. Dia perhatikan salatnya sesuai dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Iya. Sebelum salat wudunya bagaimana ini syarat-syarat salatnya semuanya diperhatikan. Wajib-wajib salatnya, rukun-rukun salatnya ini harus diperhatikan. Salatnya tepat waktu, masuk waktu atau belum. Lihat banyak saudara-saudara kita tidak perhatikan waktu, terutama salat subuh dan maghrib. Banyak saudara kita, mohon maaf, para pengurus masjid tidak memperhatikan waktu salat, sehingga azan subuh seperti sekarang ini, azan subuh sekarang kurang lebih kalau penanggalan yang apa yang ada itu 4:30 ya, lewat berapa menit? Ya, kurang 15 atau 35? Kurang 15. Ya, ya. Yang kebiasaannya 4:30 dia adzan sebelumnya. Ya, karena dia tidak perhatikan waktu. Bahkan ada yang qomat sudah mulai masuk salat padahal belum masuk waktu salat. Demikian maghrib, kalau sudah mendung, hujan tidak diperhatikan. Yang penting pokoknya jam 6 adzan. Ya. Padahal jam 6 lewat. Nah ini, itu yang dinamakan menegakkan sholat. Ya, apalagi sholat belum pada waktunya tidak sah, rukunnya tidak diperhatikan maka tidak benar. Makanya Nabi SAW menyatakan kepada para sahabatnya, sallu
kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Nah, maka ini hendaklah ikhwani fiddin kita perhatikan salat kita, termasuk pakaian kita. Mohon maaf, kita menghadap Pak Lurah bukan main rapinya, iya, bukan main rapinya kita salat, tapi menghadap kepada Allah kita pakai kos ketat, itu tidak beradab. Celana kelihatan aurat, sampai mohon maaf orang di belakang kita terganggu dengan pandangan apa yang ada di antara dua paha yang sholat di depannya. Iya, ini hendaklah diperhatikan sholat kita. Nah, maka kami nasihatkan kalau jalan misalnya pakaian kerja kita tidak mungkin, maka bawa sarung. Kalau tidak bawa jubah, iya. Kalau kita pakai mobil, simpan baik-baik di mobil itu pakaian. Begitu kita sholat, pakai pakaian yang paling terbaik. Iya. Alhamdulillah di masjid disediakan ada sarung, maka pakai. Ya. Peci misalnya, walaupun bukan, jangan sampai dikatakan bukan wajib, bukan ini, tapi etika dan adab. Bagaimana para ulama-ulama kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai ada menyatakan ya, siapa bilang wajib pakai peci? Nah, anggaplah tidak wajib, tapi bagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang berilmu, orang-orang ahli ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka memuliakan dan mengagungkan salat. Ya. Maka ini hendaklah kita perhatikan dengan baik. Ya, kecuali dalam keadaan darurat pakaian yang tidak memungkinkan, maka salat sesuai dengan apa yang kita miliki. Nah, jadi ini diperhatikan salatnya, ya. Makanya ikhwani fiddin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Kenapa banyak orang yang salat tapi salatnya tidak menghalangi dari kemungkaran? Dia salat 5 waktu tapi tetap berbuat dosa dan maksiat. Bahkan ada yang mereka tetap berzina, naudzubillah, mencuri, merampok, ya. Bahkan sudah Pak Haji, Bu Haja, ya, tapi tetap juga berbuat dosa, tetap juga main riba, ya, dan lain sebagainya dari maksiat, karena salatnya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Bukan dia menegakkan salat, tapi sekedar selesai kewajibannya. Nah, selesai kewajibannya. Makanya sedang jamaah sekalian, para ulama dahulu mengatakan apa? Ya, kalau kamu idza aradta an ta'rifa qadral islami 'indak fanzur ila qadri salati 'indak. Kalau kamu mau melihat kedudukan Islam itu di sisi kamu, bagaimana kamu muliakan Islam, bagaimana kamu agungkan Islam, bagaimana kedudukan Islam pada kamu, bukan hanya sekedar ucapan, saya mencintai Islam, saya muslim sejati, saya muslimah sejati. Maka kata para ulama, lihat pada dirimu bagaimana kedudukan salat itu pada kamu. Iya, bagaimana kau perhatikan salatmu, itu menunjukkan tanda bahwasanya kamu itu memuliakan Islam. Maka jadi seorang kalau mau melihat kedudukan Islam di sisinya pada dirinya, lihat salatnya, lihat salat kita. Kita introspeksi terhadap diri kita, bagaimana kita melaksanakan salat 5 waktu ini, ya. Maka ini, ya, apalagi sedang jamaah sekalian, ya, kita perhatikan Nabi SAW pernah bersabda, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga salat, kanat lahu nuran, ya, baginya itu adalah cahaya, wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, dan keselamatan pada dia pada hari kiamat. Sebaliknya, wa man lam yuhafidh 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga salatnya, ya, lam yakun lahu nurun, tidak ada cahaya baginya, ya, wala burhanun, tidak ada hujjah, tidak ada dalil, ya, bagi mereka untuk nanti diselamatkan di akhirat nanti. Makanya dikatakan wala najat yaumal qiyamah, tidak ada keselamatan. Coba lihat, tidak ada keselamatan, ya, pada hari kiamat orang yang tidak menjaga salatnya. Nah,
Karena banyak orang yang solat tidak diterima solatnya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mau diterima solatnya? Syaratnya sebelum solat sudah tidak perhatikan. Wudu sekedar dia siram, apalagi sekarang keran ya, mohon maaf. Ini wudu tidak bahasa. Apa kaki, cuci kaki seperti anak kecil itu siram di bawah keran, di bawahnya enggak tumitnya. Ini tidak. Ya, belum lagi ya, mohon maaf, mandi janabah ya. Tidak sah. Ya, tidak benar mandi janabahnya dan lain sebagainya. Kemudian orang yang tidak menjaga salatnya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa husyira, dan dia nanti di hari kiamat akan dikumpulkan apa? Ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman. Naam, wa Umayyah ibn Khalaf. Dikumpulkan sama apa? Tokoh-tokoh ya, apa namanya? Pendekar-pendekarnya orang kafir. Ya. Na'udzubillah. Ya. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sedang jamaah sekalian, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Ya. Barang siapa meninggalkan salat, ya, al-ahd, janjian ya antara kita dengan mereka yaitu orang kafir adalah salat. Jadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir adalah salatnya. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, ini meninggalkan sama sekali tidak salat. Ya, adapun selainnya itu ada perselisihan di kalangan para ulama karena malas atau bolong-bolong dan lain sebagainya. Nah, ini banyak saudara-saudara kita tidak salat. Kalau Syekh Shalih Fauzan malah menyatakan siapa meninggalkan salat walau satu kali, maka dia kafir. Coba lihat. Kerasnya, tegasnya para ulama itu dalam perkara salat. Yani kafir pada saat dia meninggalkan salat, maka dia harus bertobat, salat kembali. Ya, tidak salat zuhur, itu dia kafir di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya tidak boleh kita langsung sembarangan memponis saudara kita kamu kafir. Yang jelas perkara salat bukan perkara sepele. Makanya orang yang mengetahui tauhid pasti akan mengagungkan ibadah yang Allah perintahkan, yang Allah perintahkan. Maka tanda tauhidnya seseorang itu beres di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dia jaga itu apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, perintah yang paling agung, yang paling besar setelah tauhid adalah salat. Yaitu salat adalah salat 5 waktu. Apalagi ini ancaman sedang jamaah sekalian, orang yang tidak menjaga salatnya, maka mereka ini di hari kiamat akan dikumpulkan dengan tokoh-tokoh orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka ini hendaknya kita ya perhatikan. Nah, lihat manusia sekarang ini kebanyakan terkalahkan, dilalaikan oleh kesibukannya. Lihat, minum kopi, minum syai di warkop, adzan berkumandang, muadzin menyeru hayya 'alas shalah, ayo kita salat, hayya 'alal falah, ayo menuju keberuntungan, kemenangan. Kita berdagang kan mau cari apa? Cari keuntungan kan? Nah, ini seruan Allah subhanahu wa ta'ala melalui muadzin, ayo kita pergi mencapai yang dinamakan keuntungan dunia dan akhirat. Tetap saja sibuk ya dengan pekerjaannya, ya dengan minumannya, dengan makanannya, tetap duduk bersama dengan secangkir kopinya. Naam. Ya, lain pembahasannya lagi kalau orang yang sudah dijamukan makanannya kemudian dia ya mendahulukan makan. Ya, boleh. Ya, tapi bukan suatu yang menjadi kebiasaan. Nanti setiap mau adzan, ya, ayo patalakum makna, ya, sediakan, ya. Tidak, bukan itu sedang jamaah sekalian. Maka ini, ya, maka hendaklah kita perhatikan, ya, salat kita, ya, jangan sampai waspada, jangan sampai kita dikalahkan oleh hawa nafsu kita, ya, sehingga kita mendahulukan, ya, sedang jamaah sekalian, ya, yang lainnya. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syams wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Apabila kalian mampu untuk tidak dikalahkan melaksanakan salat sebelum terbit matahari, yaitu salat subuh, dan sebelum tenggelam matahari, yaitu salat asar, ya, maka hendaknya ini laksanakan. Ini pahalanya besar sekali, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah mengatakan, Nabi menyatakan faf'alu, maka lakukanlah. Ya, jadi kita bukan hanya sekedar salat sedang jamaah.
Ya, bukan sekadar ya salat, ya, melakukan salat tidak menjaga, ya, tidak memperhatikan, naam, ya, tidak salat jamaah di masjid kecuali ya pengecualian ada ya udzur. Sampai sekarang ini misalnya masih wabah corona, masih boleh salat di masjid. Naam, ini maksudnya salat di rumah. Ini maksudnya selain daripada yang ada udzur, ya, jaga syarat-syaratnya. Perhatikan baik-baik. Banyak saudara-saudara kita kaum muslimin wudu seperti apa yang kita sebutkan, wali'adzubillah, tidak diperhatikan wudunya. Usap apanya, kepalanya, ambil air. Tata cara salat bagaimana? Ajaran gurunya yang melaksanakan bid'ah, ajaran-ajaran bid'ah. Cuci kaki, cuci tangan, tidak belajar tentang wudu. Sementara wudu taharah adalah syarat sahnya salat. Syarat itu apa yang dilakukan sebelum takbiratul ihram. Nah, belum lagi rukun-rukunnya. Sujud tidak menyentuh jidatnya tempat sujud, sudah bangkit kembali. Atau kalaupun menyentuh seperti ayam yang makan, cepat banget. Cepat sekali salatnya. Terkadang ada orang kita lihat salat 2 menit selesai 4 rakaat. Selesai salam langsung buka apanya, di zaman fitness sekarang ini sedang jamaah sekalian. Buka HP-nya. Duduk setengah jam lihat HP-nya, lihat Facebook, YouTube. Salat 2 menit, ya Allah, pelitnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara borosnya menghabiskan pulsanya. Naam. Ini karena tidak paham bagaimana kedudukan salat. Makanya kita bisa menilai diri kita sendiri, bukan orang lain yang menilai. Kita yang menilai, kata para ulama. Kalau kamu mau lihat kedudukan kamu itu, bagaimana kamu memuliakan Islam, maka lihat kedudukan salat pada dirimu. Bagaimana sikapmu pada salat? Apakah kamu pada saat salat mau segera selesai, ataukah mau bernikmat-nikmat merasakan lezatnya salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, walaupun sedang jamaah sekalian tetap juga ada aturannya. Nah, tetap ada aturannya. Kalau imam jangan berlama-lama, ikuti keadaan makmum. Jangan sampai imam 1 jam. Nah, padahal salat subuh. Ada ikhwah pernah cerita di Gorontalo atau di mana, dia dari tahfidz Jawa, imam salat subuh hampir terbit matahari baru selesai. Jadi tidak boleh lagi ceramah di situ. Nah, ini murajaah atau mau dilihat, bukan mau menyetor hafalan di masyarakat. Demikian ya. Jadi tetap ada ilmunya. Maka ini hendaklah kita perhatikan. Kemudian kita menghadapi permasalahan, tidak lain adalah salat. Perhatikan salat kita. Perkara yang dengannya kita bertakarrub kepada Allah yang paling utama adalah salat. Maka orang yang menyia-nyiakan salat, kata para ulama, yang lainnya dia akan lebih sia-siakan lagi. Dia akan lebih sia-siakan lagi ibadah-ibadah yang lain. Kalau orang tersebut menyia-nyiakan salatnya. Dan kita sama-sama mengetahui Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk isti'anah dengan apa? Kesabaran dan melaksanakan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Memohonlah pertolongan dengan melaksanakan salat, dengan kesabaran dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bahwasanya dia itu sangat berat dilakukan kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi memang hanya orang yang khusyuk kepada Allah yang akan dimudahkan untuk melaksanakan salat. Maka hendaklah seorang muslim bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada salatnya. Jangan sampai dikalahkan, wali'adzubillah. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penghuni neraka jahanam di hari kiamat pada saat ditanya, "Masalakakum fi sakar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam apa neraka? Sakar. Apa jawaban mereka? Lam naku minal musallin, yaitu kami tidak melakukan salat. Tidak melakukan salat sebagian mestinya, ataukah dia salat tapi tidak sah salatnya selama ini. Ataukah salat tapi
sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Orang salat saja dikatakan celaka. Nah, ya, kenapa? Karena ria, mau dikata, mau sum'ah, ya, dan lain sebagainya, tidak bertauhid. Jika ini hendak kita perhatikan. Nah, kemudian ya, sedang jamaah sekalian, wa yu'tuz zakah, dalam ayat menunaikan zakat, yaitu zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sedikit yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang diperintahkan oleh Allah. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala 2,5%. Tapi masalahnya pikirannya orang, kalau uang saya 1M 2,5, lumayan. Berapa 2,5? 1M itu 250 ya. 250 juta, bisa beli mobil. Akhirnya dia mengeluarkan zakat sampai nisabnya hanya bagi-bagi uang 50 juta atau 30 juta setiap Ramadan. Dia anggap sudah selesai. Nah, ya, ini ya perintah salat, perintah menunaikan zakat. Dan orang yang tidak menunaikan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, diperangi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Maka inilah, ya, kemudian ya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Nah, itulah agama yang lurus, agama yang jelas, agama yang akan mengantarkan seseorang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, ia akan menjadikan seseorang itu masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, jadi dua perintah ini, salat dan zakat, selalu digandengkan di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan pentingnya, tidak pernah terpisah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, aqimus shalah wa atuz zakah selalu digandengkan. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah amalan yang, ibadah yang paling mulia setelah syahadatain, kemudian ya salat, kemudian zakat. Nah, kemudian zakat. Makanya dalam hadis waktu diperintahkan Muadz bin Jabal ke Yaman, diperintahkan setelah tauhid, innaka ta'ti qauman ahlal kitab falyakun awwala ma tad'um ilai syahadata an la ilaha illallah, dan seterusnya, ya. Kemudian setelah itu sudah salat, ya, maka disuruh apa? Annallaha aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Sampaikan bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka mengeluarkan sedekah, yang dimaksud di sini adalah zakat. Nah, adalah zakat harta, zakat fitrah. Nah, dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Nah, di antara mereka. Kemudian selanjutnya adalah wadalilus siyam. Ya. Wadalil as-siyam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian, ya, puasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Supaya kalian apa? Bertakwa. La'allakum tattaqun. Ya, asyam, puasa, setelah kita pahami yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Puasa wajib, ya. Jadi kita berpuasa menahan diri ini dari melakukan apa yang membatalkan puasa, makan, minum, jima, mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Nah, kemudian lihat bagaimana pentingnya puasa ini. Dia adalah rukun Islam, ya, rukun Islam. Nah, bagaimana kaum muslimin karena tidak memahaminya tauhid, tidak memahami keutamaan agamanya, sehingga puasa Ramadan ini sangat berat bagi mereka dia lakukan. Nah, kemudian Allah menyatakan di sini, ya,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Ya, artinya ini adalah wajib, tidak boleh diremehkan. Dan ini katakan alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum, ini menunjukkan bahwasanya umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan juga melaksanakan apa? Puasa, hanya beda syariatnya. Hanya beda syariatnya. Dan buah dari puasa ini, hasil dari puasa ini apa kata Allah? La'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Jadi puasa ini hikmahnya supaya kita apa? Bertakwa kepada Allah. Iya. Banyaknya orang terlatih di bulan Ramadan tidak melaksanakan apa yang dibolehkan seperti makan. Kan mubah. Tapi jadi haram. Kenapa mampu tidak melaksanakan, tidak makan dan tidak minum di bulan Ramadan? Ini hikmahnya nanti di hari-hari setelah Ramadan supaya kita meninggalkan dosa dan maksiat, supaya kita bertakwa kepada Allah, laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Di bulan Ramadan apa yang asalnya boleh dilarang, mampu kita tinggalkan, subhanallah. Nah, tapi karena kelalaian kaum muslimin, jangankan makan dan minum, dosa yang lainnya juga dilakukan. Makanya banyak orang yang berpuasa tapi ya tidak diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia berpuasa tapi tetap dosanya jalan, ghibahnya, adu dombanya, berkhianatnya dan lain sebagainya. Apalagi ada yang puasa tidak salat, ya. Apalagi ada yang puasa tidak salat. Ini karena tidak tahu urutan mana yang terpenting. Coba banyak saudara kita puasanya subhanallah lengkap 30 hari atau 29 hari tapi tidak pernah salat 5 waktu. Maka para ulama menyatakan orang yang puasa tidak salat tidak diterima puasanya. Nah, apalagi tidak salat sama sekali, ya. Ramadan, di luar Ramadan tidak salat, maka hukumnya kafir, ya. Hukumnya kafir. Sepakat para ulama, orang yang meninggalkan salat sama sekali, tidak salat, dia kafir. Dia kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah karena kejahilan kaum muslimin wal'iyadzubillah. Sekali lagi mari kita berusaha untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, ini kalian supaya kalian ya bertakwa, ini maksudnya supaya kita ini menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, selamat di dunia, mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kemudian terakhir adalah haji. Wadadilul hajj. Haji adalah rukun kelima. Syahadatain, salat, puasa, zakat, haji. Puasa ya. Nah, syahadatain, salat, zakat, puasa dan haji. Berkenaan dengan haji ini banyak orang yang paham rukun, tapi mengapa dia tidak melaksanakannya? Pertama kita pertanyakan tauhidnya. Iya. Kenapa demikian? Allah yang kamu tauhidkan, Allah yang perintahkan kamu ibadah haji. Ini bagi mereka yang mampu. Apa kata Allah? Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dalilnya jelas. Jadi dalilul hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Nah, ini sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, ya, haji kita pahami yaitu memaksudkan untuk beribadah di Baitullah Ka'bah sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup, sebagaimana hukumnya juga umrah, ya. Hukumnya umrah juga sekali seumur hidup, yaitu wajib. Tapi kalau bagi mereka yang mampu untuk pergi haji, maka ya haji tamattu itu sudah umrah, karena umrah dulu baru haji. Umrah tahallul, nanti tanggal 8 Dzulhijjah lagi baru niat haji ke Mina, naam, ya, ke Arafah dan seterusnya pada waktu ya musim haji. Nah, maka ya ini kita lihat banyak kaum muslimin sebenarnya dia sudah mampu melaksanakan ibadah haji tapi tidak haji. Sekarang banyak yang menyesal, masa corona sudah 2 tahun tidak boleh kaum muslimin apa?
dari Indonesia untuk menunaikan ibadah haji. Semoga yang akan datang sudah dibolehkan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini. Nah, ya, banyak-banyak berdoa ikhwan, ya. Nah, sekarang ini dia mau haji. Ya sudah. Padahal sebelumnya rumahnya ada 5, mobilnya ada 5, rumah kos-kosannya ada di mana-mana. Mau mengeluarkan uangnya untuk haji, naudzubillah. Ya. Bahkan para ulama menjelaskan memiliki rumah tidak wajib. Ya. Haji wajib. Makanya kalau dipertanyakan mana yang dahulu, haji atau bangun rumah, maka ulama menjawab haji duluan. Nah, kecuali menikah. Kalau darurat khawatir berzina, maka nikah dulu baru haji. Nah, demikian. Tapi kan masing-masing mengetahui ini. Ini masalahnya, ini kita saksikan, ya, di hadapan mata kita, teman-teman kita. Ini kita tidak membahas orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu ini kita bahas. Maka saya nasihatkan kepada saudara-saudara kami, ikhwah dan akhwat sekalian, kalau punya kemampuan, jual rumahnya satu, pergi haji. Jangan disimpan untuk anakku 5. Tidak wajib membangunkan rumah anak-anak. Diri sendiri saja tidak wajib. Yang wajib tinggal di rumah. Kan tinggal di rumah bersama anak dan istri kan tidak mesti memiliki apa? Kontrak. Lebih mulia dia punya kontrakan tapi dia sudah punya haji. Kan kalau kontrak juga jadi kontraktor. Derajatnya tinggi, kontraktor. Iya. Nah, ini mohon maaf, ya. Sekarang dia menyesal mau haji tidak bisa. Iya. Bahkan ada lagi. Ini saya berbicara lebih 10 tahun yang lalu. Ini orangnya saya nasihati daftar haji. Mendaftar haji, ada uangnya. 25 juta. Tapi antriannya 10 tahun lebih, ya, misalnya ada yang kurang. Yang mendaftar bersama dia sudah selesai haji, alhamdulillah. Apa yang mendaftar pada waktu itu sudah pergi haji. Ini dia sampai sekarang alasannya saya mau haji plus saja, hanya haji plus saja. Sampai sekarang wala mendaftar wala haji plus. Nah, bahkan ada sudah bangkrut kembali, tidak punya lagi uang. Dulunya banyak uangnya. Maka ini perhatikan, kalau kita memang bertauhid kepada Allah, mana perintah Allah yang wajib dan mana yang tidak wajib. Maka ini kemampuan, kecuali wanita syaratnya kemampuannya haji adalah harus ada mahram. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang sebatang kara, berarti supaya dia bisa haji apa? Nikah dulu. Ya, supaya ada mahramnya. Ya. Nah, supaya ada ya mahramnya. Nah, maka ini ya pentingnya untuk kita saling nasihat menasihati. Nah, bagaimana kita perhatikan, terkadang kita tahu wajib tapi dunia lebih berkuasa bagi kita. Iya, lebih berkuasa bagi kita. Sehingga kita mengenyampingkan hadis kita sudah hafal, ya, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Nah, kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita pikir-pikir pergi haji, anggaplah haji plus 200 juta. Murah sekali surga. Ya, lihat. Murah sekali surga. Tapi ingat, sekali lagi kita ingatkan, bukan amalan yang memasukkan kita ke dalam surga, tapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sebab Allah meridai seorang hamba, laksanakan ibadah haji yang Allah perintahkan. Nah, karena tidak, biar berapa triliun seluruh dunia kita mau menebus dunia tidak akan bisa. Mau menebus surga Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa. Mau menyelamatkan diri kita dari adab Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa, ya, sedang jamaah sekalian. Kemudian kita lihat, ya, walillahi, ya, 'alan nas, ya. Ingat,
ya walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kafir, ya, barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak butuh pada alam ini. Alam itu kullu man siwallahi alam. Seluruh apa yang kita pelajari pada awal kitab, seluruh selain Allah itu adalah alam. Ya, maka Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Kita haji Allah tidak butuh. Kita salat Allah tidak butuh salat kita. Allah tidak butuh zakat kita. Allah tidak butuh tauhid kita. Nah, ini makna ayat. Siapa yang kufur, ingkari wajibnya salat, ingkari ya haji berhubungan dengan ini, ingkari wajibnya haji, ingkari ini semuanya, Allah tidak butuh. Allah Maha Kaya dan Allah tetap Maha Terpuji. Ya, di dalam hadis qudsi sedang jamaah sekalian, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Coba lihat. Allah berfirman dalam hadis kursi, wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama kalian berarti Nabi Adam dan orang terakhir kalian nanti sampai hari kiamat, ya, coba lihat, kemudian ya manusia dan jin kalian, jadi manusia dan jin seluruhnya, seandainya mereka ini semua bertakwa di atas ketakwaan manusia yang satu, takwanya misalnya semuanya seperti Nabi, anggaplah selain Nabi Abu Bakar As-Siddiq, semua manusia dari awal sampai nanti hari kiamat takwanya seperti apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Allah? Tidak akan menambah kekuasaanku, kerajaanku tidak akan menambah. Jadi jangan berpikir seperti raja, kalau taat masyarakatnya, wah tambah naik pangkatnya. Kalau gubernur taat masyarakatnya dapat apa? Adipura, penghargaan dari presiden dan lain sebagainya. Ya, bupati kalau berhasil taat masyarakatnya dapat penghargaan dari gubernur. Sebaliknya, walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbin, coba lihat, qalbi rajulin minkum mana qasadhalika min mulki syai'a. Seandainya orang pertama sampai akhir, manusia dan jin semuanya menjadi orang yang paling fajir, Fir'aun semua, ya, anggaplah Fir'aun, semuanya seperti Fir'aun, tak satu pun beriman, seluruh manusia, seluruh jin, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sedang jamaah sekalian, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia seluruhnya, ya, kalian yang butuh kepada Allah. Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh. Jadi jangan ada sedikit pun pikiran kita, saya ini beribadah Allah butuh. Itu adalah kekufuran. Ya. Makanya ini juga bantahan orang yang menyatakan Allah tidak di atas arsy. Kenapa? Karena kalau Allah di atas arsy, Allah butuh arsy. Na'udzubillah. Allah tidak membutuhkan arsy. Ya. Allah di atas arsy, Allah tidak butuh arsy. Ya. Arsy yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari di atas kita, apakah matahari butuh bumi? Kan tidak. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Akidah kita harus yakini seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah, Allah itu fawqal arsy wa huwa mustaghnin 'anil arsy. Allah di atas arsy, tapi Allah tidak butuh arsy wa madunah dan selainnya. Apalagi hanya kita. Allah tidak butuh ibadah kita, ya. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Jadi Allah menyatakan antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghani. Allah Maha Kaya. Maha Kaya segalanya. Ya, Allah yang memiliki langit dan bumi. Maka ini ikhwani fiddin, dan Allah tetap Maha Terpuji. Walaupun kafir semua, walaupun tidak ada yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tetap Maha Terpuji. Jadi ini harus kita yakini, ya, ketaatan tidak akan menguntungkan Allah,
tidak akan menambah kekuasaan Allah. Demikian juga maksiat yang dilakukan oleh manusia, ya, Allah tidak akan terganggu, tidak akan kurang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Barang siapa yang mendapatkan hidayah, maka sesungguhnya dialah yang mendapatkan hidayah untuk dirinya, berusaha dapat hidayah untuk dirinya sendiri. Kalau dia sesat, dia sendiri yang menyesatkan dirinya. Nah, demikian, ya. Maka hendaklah kita sekali lagi bersabar, ya, supaya kita mempelajari agama Islam ini dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, jangan bersandar kepada kehebatan kita, kepada ilmu kita, kepada kemampuan kita, walaupun sekejap mata, ya, walaupun sekejap mata. Makanya doanya, di antara doa, Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau wakilkan ya Allah pada diriku, ya, ini untuk kebaikan diri kita dan semuanya, ya, terhindar dari musibah, mendapatkan kebaikan walaupun sekejap mata. Kita ini butuh kepada Allah, ya, tanpa batas, ya. Tak sekejap mata pun jangan sampai kita menyatakan saya tidak butuh Allah 1 menit. Jangankah 1 menit, sekejap mata, ya. Nah, maka ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita, sehingga kita, ya, menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Bertauhid, setelah bertauhid perhatikan ibadah yang paling mulia, salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian ada kemampuan tunaikan ibadah haji. Jangan tunda-tunda. Orang yang mampu kemudian tidak menunaikan ibadah haji sampai dia meninggal, matinya mati maitatan jahiliyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti dia kafir seperti orang-orang jahiliyah, amalan seperti orang-orang jahiliyah. Kalau dia ingkari wajibnya haji, maka itu kafir walaupun dia haji. Nah, ya, walaupun dia haji, kalau dia ingkari apa yang diwajibkan oleh Allah, maka dia itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita semangat untuk beramal ibadah, ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah berbuat apa yang bermanfaat bagi kita, wasta'in billah, dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, nanti kita tutup dulu, nanti sudah ini baru kena. Khair insyaallah. Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kalau ada pertanyaan silakan. Oh iya. Apa perbedaannya jika kita sudah mempunyai uang banyak naik haji dan belum ada panggilan menghadap Rabbil Alamin? Oh iya. Iya, jadi di tengah-tengah masyarakat ada pemahaman, kadang kita tanya, mengapa belum haji? Belum ada panggilan. Panggilan haji, ya. Panggilan haji yaitu pada saat diturunkan ayat ini kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah haji. Jadi salah kaprah masyarakat itu kalau belum dipanggil oleh Allah. Iya. Allah memanggil orang-orang, ya, ingin menunaikan haji pada saat turun wajibnya apa? Haji. Perintah haji. Iya. Perintah haji itu turun di tahun, sedang jamaah sekalian, di tahun 9 Hijriah. Iya. Di tahun 9 Hijriah. Maka berarti sejak tahun 9 Hijriah panggilan haji berarti sudah berapa ribu tahun? Sudah berapa tahun? 1000 lebih, ya kan? Jadi kalau ada orang yang menyatakan belum dipanggil, itu salah. Ya. Jadi perintah haji itu turun pada saat Nabi SAW sudah di Madinah. Ya. Maka Nabi itu haji hanya 1 kali. Haji, perintah wajibnya haji tahun 9. Nabi haji tahun 10. Nabi meninggal sebelum musim haji tahun 11. Berarti Nabi itu haji hanya 1 kali. Nah, hanya satu
Satu kali. Jadi panggilan haji itu sejak turunnya ayat ini. Ya, jadi Allah memanggil untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu maupun yang tidak mampu. Yang tidak mampu, ya, bukan berdosa kalau dia tidak pergi haji. Karena ya ada juga yang pergi haji, alhamdulillah dia tidak punya kemampuan, tapi Allah beri kemampuan. Mungkin ada ibadah haji, ya, seperti yang pernah kuliah di Madinah Jamiah Islamiyah atau di Mekah, alhamdulillah dia tidak punya kemampuan, tapi pergi ibadah haji gratis, dibayar lagi sama pemerintah Saudi. Nah, ya, kan tidak mampu, tapi Allah beri kemampuan. Nah, maka jangan putus asa. Ya, ada orang pergi umroh tidak pernah mengeluarkan biaya. Nah, ini juga ada yang salah kaprah. Ada sampai seorang dokter tahun 2000-an, ya, tahun 2000-an dia pergi jadi tim kesehatan. Jadi tim kesehatan. Innalillah, musibah karena kejahilan dia tidak menunaikan ibadah haji, hanya melayani masyarakat. Dokter perempuan. Ya, dia seorang dokter di puskesmas. Ya, dia tidak. Ya, saya datangi kloternya. Kenapa dia? Katanya Ustaz, dia tidak mau haji kalau bukan biayanya sendiri. Na'udzubillah, ini musibah. Ya, ini musibah. Tidak ada syaratnya harus bayar sendiri. Maka ini, jadi sekali lagi kepada penanya, bahwasanya kita dipanggil oleh Allah itu sejak turunnya ini ayat. Jadi sejak turunnya ini ayat berarti wajib menunaikan ibadah haji. Maka hendaklah yang memiliki harta, ya, dan punya kesehatan, kemampuan bagi perempuan yang ada mahramnya dan dua-duanya mahram dan dianya bisa pergi ibadah haji, maka laksanakan ibadah haji. Baik. Ya, sebetulnya lagi ada dari antum. Ya, biasa pertanyaan itu ada sebelum datang majelis. Ya. Ini saya sarankan juga antum pertemuan berikutnya, ini kan kita sudah melewati pertengahan. Saya harap antum murojaah, kalau ada yang antum tidak paham ditanyakan. Ini pelajaran pokok, pelajaran penting, salah satu usul, ya. Sampai sekali lagi kita ingatkan, para ulama ada yang mengajarkan berpuluh-puluh tahun setiap hari tidak pernah libur mengajarkan salah satu usul. Saking pentingnya ini kitab, ya, saking pentingnya ini kitab. Baik. Sekira demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.